Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, sa'adatal mudirin wal asatidzah wasayyidat wal ustadzat wa ya banati at-talibat bi ma'hadi tahfidzil Qur'an, rahimakumullah wa as'adakumullahu sabihatakum. Wa nahmadullah ta'ala awalan wa qabla kulli syai' li'annana fi hadhihi as-sabihatil mubarakah nastati'u an najtami'a wa nahtafila fi hadzal makanil mubarak liajli iftitahi barnamijin rutiniyin muhimmin fi ma'hadina wa huwa al-imtihan. Wa nahnu ala yaqinin anna al-imtihan fi ma'hadina hadha syai'un lahu ahammiyatuhul kubra, syai'un naqiduhu li naquma bit-taqyim, syai'un naqiduhu li na'rifa mada tahsilina li jami'il baramij at-tarbawiyah wa ta'limiyah fi ma'hadina hadha. Para santri sekalian, ujian itu kita tahu adalah sesuatu yang penting. Kalau ujian ini tidak penting, buat apa kita laksanakan ujian? Fahadha yadullu ala ahammiyati hadzal imtihan. Nahnu naqiduhu rutiniyan arba'a marratin fi kulli amin dirasiyin. Kita laksanakan itu paling enggak 4 kali dalam setahun, dalam 1 tahun masa akademik. Itu menunjukkan bahwa ujian kita ini sekali lagi adalah program yang kita anggap sangat penting dalam program pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok kita ini. Lakinna hadzal imtihan labudda ay yakhdum li aghradin tarbawiyatin khassatin. Ujian itu tetap harus mengabdi kepada kepentingan-kepentingan, kepada tujuan-tujuan pendidikan yang luhur dan mulia. Tidak boleh ujian itu dilaksanakan dengan cara yang sembarangan, dengan cara yang asal-asalan. Karena kalau kita laksanakan ujian itu dengan cara yang demikian, maka ujian itu tidak akan mengabdi kepada tujuan-tujuan pendidikan yang penting. Walidzalika fi ma'hadina hadza hunaka syi'arat. Ada slogan-slogan, ada semboyan-semboyan yang kita tanamkan, kita ajarkan kepada para santri menyangkut ujian ini. Misalnya, kita sepakati sejak awal dahulu, sejak saya jadi santri, semua mudir, semua kiai ketika menyampaikan pembukaan ujian, beliau-beliau biasanya menyinggung tentang satu falsafah penting, yaitu al-imtihan lit ta'allum wa laysa ta'allum lil imtihan. Jadi semua santri itu hafal begitu. Saya mulai kelas 1 dulu ya hafal slogan itu. Antunnya juga saya kira semuanya hafal ujian itu, bahwa ujian kita ini untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Kadang-kadang ada santri yang bertanya, jadi kita nggak usah belajar untuk ujian, karena belajar itu mestinya bukan untuk ujian, tapi ujian yang untuk belajar. Nah, saya ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini bahwa ujian di pondok kita ini selalu menjadi alat, bukan menjadi tujuan. Karena alat, dia harus mengabdi, dia harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang kita canangkan. Alat itu selalu ikut tujuan. Metode itu selalu ikut tujuan, bukan tujuan yang ikut metode, bukan tujuan yang ikut alat. Jadi karena itulah kemudian kita menyelenggarakan ujian itu dengan seperangkat nilai-nilai yang harus kita patuhi, kita taati.
nggak akan antum temukan di pondok kita ini, dan mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti nggak akan terjadi praktek-praktek kecurangan di dalam ujian misalnya. Karena bukan ujian itu nilainya, bukan ujian itu tujuan kita, bukan sekedar nilai yang baik itu tujuan kita. Kalau antuna mungkin sekolah dulu, barangkali antuna akan temukan kecurangan-kecurangan itu. Saya saat SD dulu biasa guru saya memberitahu murid-muridnya saat ujian itu membocorkan kunci jawaban misalnya, biasa itu. Tapi itu nggak akan terjadi di pondok kita. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Sebab kalau ujian kita itu kehilangan fungsinya itu, kehilangan keterikatannya kepada tujuan-tujuan yang luhur itu, maka ujian di pondok kita akan menjadi satu program yang sia-sia saja. Jadi itu salah satunya. Maka belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah cara yang benar untuk menghadapi ujian, tetapi bukan ujian itu tujuannya, melainkan belajar dengan sungguh-sungguh, memperdalam pengetahuan, menambah ilmu, itu tujuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar mengikuti ujian di pondok kita ini. Kemudian misalnya kita juga ajarkan kepada para santri sebuah slogan, bil imtihan yukramul mar'u au yuhanu. Apa artinya itu? Dengan ujian seseorang itu akan dimuliakan atau dihinakan. Jadi ujian kita ini salah satunya berfungsi untuk alat evaluasi. Evaluasi bagi pribadi antuna, evaluasi bagi para guru, evaluasi bagi pondok secara keseluruhan. Kalian dengan ujian ini akan mengetahui batas-batas kemampuan kalian. Kalian dengan ujian ini akan mengetahui apa yang harus diperbaiki dari diri kalian. Para guru dengan ujian ini, dengan mengamati nilai-nilai murid-murid yang dia ajari, guru juga akan tahu, oh bagian mana dari model pengajaran saya ini yang perlu saya perbaiki. Bahkan pondok kita ini dengan mengadakan ujian kita juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang ada di kelas-kelas, yang ada di ruangan-ruangan, yang ada di pondok kita secara umum. Jadi semuanya belajar lewat ujian ini. Semuanya melakukan evaluasi, semuanya melakukan penilaian. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang yukram dan mana yang yuhan, mana yang dimuliakan, mana yang tidak dimuliakan. Begitu. Tentu saja kemuliaan itu kriteria paling tingginya adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak akan hina, antuna tidak akan hina karena tidak lulus ujian misalnya, asal antuna sudah mengerahkan segenap tenaga yang antuna punya untuk sukses dalam ujian tersebut. Karena belajar sungguh-sungguh itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dibandingkan dengan antuna mencapai hasil yang hebat, prestasi yang hebat di depan manusia, tetapi antuna menjadi tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kemudian kita mengetahui bahwa ujian kita ini adalah salah satu fungsinya untuk mengetahui kualitas dan kemampuan kita itu. Dalam Al-Quran juga disebutkan demikian. Orang-orang yang beriman itu selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka ketika mereka mengucapkan kami beriman, ketika mereka menyatakan beriman kemudian Allah tidak akan menguji mereka? Ya enggak, Allah akan uji itu. Kamu itu begitu mengucapkan pernyataan keimanan kamu, begitu menyatakan bahwa diri kamu beriman, maka Allah janjikan bahwa iman kamu akan diuji. Tujuannya apa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Firman Allah. Tujuannya apa? Agar Allah bisa mengetahui siapa yang jujur di antara kalian dan siapa yang bohong. Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Jadi begitu mulai dulu, sunnah ujian kita memang begitu.
untuk membedakan, untuk mengetahui, untuk melakukan evaluasi. Karena itu ulama-ulama di masa dahulu itu juga diuji. Sebelum mereka meraih popularitas yang hebat itu, mereka diuji dengan cara yang luar biasa. Diuji oleh guru-gurunya. Seorang murid dulu itu untuk bisa memperoleh ijazah. Jadi ijazah itu kan sebetulnya dari sisi bahasa itu kan artinya membolehkan, sesuatu yang membolehkan seseorang. Jadi seorang murid dahulu, seorang ulama yang masih dalam proses belajar, dia akan dapat ijazah oleh gurunya dalam arti bahwa ia oleh gurunya itu dibolehkan untuk mengajar, dibolehkan untuk memberi fatwa dengan berbekal ijazah tersebut. Nah, kita sekarang gunakan istilah ijazah itu untuk apa itu, selembar kertas yang kemudian diisi nilai-nilai, diisi predikat kelulusan dan seterusnya. Tapi mana dasarnya? Ya pembolehan. Ijazah itu pembolehan, izin. Pemberian izin dari seorang guru kepada murid untuk mengajar atau untuk memberikan fatwa dan seterusnya. Dia kemudian diuji oleh ulama-ulama yang lain. Kita tahu misalnya bahwa Imam Bukhari itu sempat diuji oleh 10 orang ulama ketika masuk kota Baghdad. Imam Bukhari itu masih muda saat itu, tapi sudah terkenal sebagai orang yang mahir, yang punya hafalan luar biasa. Imam Bukhari memang punya hafalan yang luar biasa. Beliau itu dalam sebuah kisah dikisahkan bahwa beliau kalau belajar tidak pernah mencatat. Beliau konsentrasi dengarkan guru. Dengarkan saja begitu. Kawan-kawannya nyatat, sibuk di samping-sampingnya. Imam Bukhari nggak nyatat. Ketika diprotes oleh kawan-kawannya, kamu itu belajar serius apa enggak Bukhari? Kita semua nyatat, kamu enggak nyatat. Kata Imam Bukhari, coba kamu bacakan catatan kamu itu, saya akan tunjukkan mana yang salah dari catatan kamu tadi. Kawan-kawannya kemudian nyoba satu orang, dibaca. Oh, kamu tadi yang nomor 2 itu hadisnya salah, yang betul begini. Yang nomor 3 tadi itu, oh salah kamu itu hadisnya begini. Dan beliau diuji oleh 10 orang ulama ketika masuk kota Baghdad untuk mengetahui apakah beliau punya reputasi yang hebat atau tidak. Dan beliau berhasil sukses menjawab pertanyaan dari 10 orang ulama hebat di kota Baghdad tadi itu. Ada Imam Syafi'i misalnya, pernah suatu hari datang ke Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid karena mendengar bahwa Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang sedang menapaki jalan untuk punya reputasi intelektual yang hebat, maka beliau kemudian putuskan untuk menugaskan beberapa orang ulama untuk menguji Imam Syafi'i di hadapan beliau. Dan ulama ini kemudian menguji betul. Imam Syafi'i datang, ditanya oleh ulama pertama. Pertanyaannya semua tentang fikih. Ditanya oleh ulama pertama begini, dijawab oleh Imam Syafi'i. Ditanya oleh ulama kedua, pokoknya semua ulama yang hadir di sana diizinkan untuk mengajukan pertanyaan dan Imam Syafi'i berhasil menjawabnya. Semuanya. Nah, barulah Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian merasa kagum kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i di akhir kemudian bilang begini, ya Amirul Mukminin, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan untuk semua ulama yang tadi mengetes saya itu. Imam Syafi'i kemudian mengajukan pertanyaan itu. Saya masih ingat pertanyaan itu. Kalau saya tidak, mungkin beberapa pertanyaan itu saya lupa yang diajukan oleh para ulama. Tapi pertanyaan Imam Syafi'i saya ingat begini. Beliau bertanya, ada seorang wanita, kata beliau, meninggal dunia meninggalkan warisan 600 dirham. Kemudian salah seorang saudarinya, saudara perempuannya, dapat bagian dari 600 dirham itu 1 dirham saja. Coba kalian jelaskan kepada saya gimana situasinya kok saudarinya ini hanya bisa dapat 1 dirham. Ulama semua itu bingung, yang hadir di sana nggak bisa menjawab pertanyaan Imam Syafi'i. Baru setelah terakhir semua diam, nggak ada yang jawab. Khalifah lalu bertanya, apa jawabannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kemudian bilang begini dan seterusnya. Nah, dengan cara itulah kemudian ulama tersebut, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain kemudian meraih kemuliaan dan meraih reputasi yang hebat. Artinya apa? Artinya kita ini harus diuji terlebih dahulu untuk bisa memperoleh pengakuan, untuk bisa memperoleh kemuliaan, untuk bisa memperoleh ijazah atau apapun itu. Maka ujian ini adalah sunnatullah. Ujian ini adalah sesuatu yang harus antuna hadapi dalam kehidupan antuna sehari-hari.
bukan hanya ujian di pondok kita ini, bukan hanya ujian tengah semester yang kita hadapi sekarang ini, tapi ujian yang sesungguhnya adalah ujian kehidupan, adalah ujian kejujuran, adalah ujian keimanan, adalah ujian akhlak, adalah ujian ketika antuna nanti menghadapi masyarakat, adalah ujian ketika antuna nanti menghadapi masa depan antuna sendiri di tempat masing-masing. Ujian kita kali ini adalah ujian untuk melatih antuna menghadapi lebih banyak ujian lagi yang sesungguhnya di masa-masa yang akan datang. Karena itu, belajar dengan baik, sikapi ujian ini dengan sungguh-sungguh, karena sekali lagi yang paling penting dalam ujian itu bukan soal nilai atau apapun itu, tapi bagaimana cara antuna menyikapi ujian dengan cara yang benar. Tidak penting bagi kita itu kita ini kaya atau miskin. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi kekayaan kalau kita kaya, menyikapi kemiskinan kalau kita miskin. Tidak terlalu penting kita ini sehat atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi kesehatan dengan benar dan bagaimana kita menyikapi penyakit ketika kita sakit. Jadi sikap itu yang paling penting sebetulnya. Ujian ini juga demikian. Tidak terlalu penting juga pada akhirnya antuna akan dapat nilai yang baik atau tidak. Yang paling penting itu adalah antuna menyikapi ujian ini dengan cara yang paling tepat, dengan cara yang paling benar. Jadi itu para santri sekalian yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Antuna belajar sungguh-sungguh, sadari falsafah dasar ujian di pondok kita ini, hayati dengan baik, pikirkan semua yang antuna lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, perkuat doa, fokuskan semua pikiran, tenaga antuna untuk belajar menghadapi ujian. Utrukna ma siwat daras. Utrukna ma siwat daras. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan belajar, tidak berhubungan dengan persiapan menghadapi ujian ini. Insya Allah para santri sekalian, kalau antuna bisa menghadapi ujian ini dengan sikap yang tepat, dengan sikap yang benar, maka antuna akan belajar banyak dari ujian yang akan kita hadapi ini. Tapi kalau antuna tidak menyikapi ujian ini dengan sikap yang benar, boleh jadi antuna akan dapat nilai yang baik di ujian ini, tapi sesungguhnya antuna tidak belajar apa-apa dari ujian kita ini. Jadi sekali lagi, miliki sikap yang benar terhadap ujian. Pertahankan sikap itu dan jadikan falsafah-falsafah serta nilai-nilai dasar kita tentang ujian sebagai pedoman bagi antuna untuk menghadapi ujian kita kali ini. Dengan harapan-harapan itu, para santri sekalian, hayya bina naftatihu hadzal imtihan. هذا الامتحان التحريري لنصف الفصل الدراسي الثاني بمعهد تحفيظ القرآن بتلاوة أم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فبتلاوة هذه السورة الكريمة أعلن رسميا افتتاح الامتحان التحريري لهذا النصف من هذا الفصل الدراسي الثاني بهذا المعهد الحبيب، معهد تحفيظ القرآن التابع لمعهد الأمين الإسلامي برندوان، راجيا من الله تعالى أن يجعلنا من الناجحين في جميع الامتحانات وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح معهدنا وصلاح المسلمين عامة ويهدينا إلى سبيل الرشاد. هذا ما أستطيع أن إلقاءه أمامكم في هذه الصبيحة المباركة، فالله تعالى يهدينا إلى سواء السبيل وهو حسبنا وهو الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.